Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan-bacaan hari ini kita melihat kasih Tuhan yang begitu besar untuk kita. Pertama-tama tadi dalam surat Santo Yohanes dikatakan bahwa kita itu adalah anak-anak Allah. Jadi saudara-saudara, sadarilah bahwa kamu semua itu adalah disebut anak-anak Allah. Bukan hanya disebut, tetapi kita sungguh-sungguh anak Allah. Dan ini satu yang luar biasa. Sehingga bila kita anak-anak Allah, kita dapat berkata kepada Allah, Bapa kita. Karena itu seperti dengan Santo Paulus, oleh Roh Kudus kita dapat berkata, Abba Bapa. Abba Bapa dan bahasa itu artinya bisa disebut dengan sebutan yang sangat mesra. Abba itu apa? Papa, Daddy, Papi. Jadi kamu bisa menyebut Allah Papa, Daddy, Papi. Tapi seandainya saudara kamu bertemu dengan presiden lalu berkata, halo Papi Presiden. Lalu saya kira protokolnya kurang ajar kamu ya. Kamu akan dipukul. Gitu. Tetapi luar biasa Pak. Oleh kita rahmat Allah kita bisa berkata kepada Allah Bapa kita. Kalau Allah adalah Bapa kita maka kita juga bisa berharap segalanya dari Bapa. Karena itu Tuhan Yesus bersabda dalam Injil. Hendaklah kamu seperti anak-anak kecil yang percaya kepada orang tuanya, pada bapaknya, pada ibunya. Mengharapkan segala-galanya dari itu. Saudara-saudari yang terkasih. Di sini saya boleh bertanya ada bapak dan ibu. Kalau anakmu yang kecil sakit, gimana? Oh dia diam saja. Kok kamu sakit diam saja, enggak minta obat dan sebagainya. Tapi saya kira yang bingung siapa? Ibunya toh. Anaknya diam ada, anaknya diam itu tidur panas. Yang bingung ibunya, ayahnya bingung. Oh cepat-cepat mau dibawa ke dokter dan sebagainya. Lah ini saudara-saudari yang dikasih. Kalau kamu orang-orang berdosa saja. Begitu baik terhadap anak-anakmu yang kecil itu. Betapa Bapamu di surga. Lalu kalau anak lapar dan sebagainya. Yang bingung siapa? Anaknya. Kenapa kamu gak minta makan? Kenapa minta? Justru ibunya kalau anda makan, ayo makan, sediakan, semua disediakan. Pakaian dan lain, semua kebutuhannya dipenuhi oleh orang tuanya. Karena itu Tuhan Yesus juga bersabda, hendaklah kamu menjadi seperti anak kecil ini terhadap Bapamu di surga. Sehingga kita tahu Bapa kita lebih dahulu mengasihi kita. Maka dia juga akan menyediakan semua kebutuhan-kebutuhan kita. Baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Asal kita betul-betul percaya kepadanya. Nah ini saudara sebetulnya suatu rahmat istimewa. Sehingga dalam hidup kita tidak usah takut, tidak usah khawatir. Baik tidak usah takut dan khawatir tentang kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Maupun kebutuhan rohani kita. Karena dia selalu menerangi kita. Karena itu saudara, seperti tadi kata Santo Yohanes dalam suratnya. Kita itu adalah anak-anak. Sehingga kita dapat berkata Abba Bapa kepada Allah kita. Dan dalam Injil tadi juga Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik yang selalu melindungi domba-dombanya, memberikan makan kepada domba-dombanya dan melindungi mereka
dari ancaman-ancaman binatang buas, dari singa dan sebagainya itu. Nah, karena itu kalau kita betul yakin bahwa Allah itu hidup dan kita itu anaknya, maka kita tidak usah takut apapun juga. Nah, kita bisa mengharapkan segala. Tapi itu tidak berarti ya sudahlah baik kalau kita tidak peduli. Tidak, kita harus melakukan apa yang dilakukan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus juga bersabda, kalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu perlukan dan kamu akan menerimanya. Nah ini seringkali kita lupakan. Bahwa Allah itu begitu maha baik. Dia mau selalu memberikan kepada kita apa yang terbaik untuk kita. Tapi kita harus percaya kepadanya. Kita harus berusaha hidup menurut firman-Nya. Karena itu Yesus sudah, kalau kamu melakukan perintahku, mintalah apa saja yang kamu butuhkan dan kamu akan menerimanya. Maka kemudian kita melihat dalam kisah para rasul, bagaimana para rasul yang kemudian dipenuhi Roh Kudus melakukan begitu banyak karya, melakukan penyembuhan-penyembuhan, mukjizat-mukjizat dan lain-lain. Yang itu sebenarnya luar biasa, yang merupakan satu rahmat Allah yang luar biasa. Nah inilah yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena itu kita harus lebih dahulu betul-betul mengenal Tuhan, mengenal Dia siapa itu. Dan kemudian setelah kita mengenal Tuhan, kita memasuki relasi pribadi dengan Tuhan, kita bisa berharap segala-galanya dari Tuhan. Ada hal-hal yang rasanya mustahil bagi manusia, tapi itu tidak mustahil bagi orang yang sungguh percaya dan beriman. Saudara-saudari yang terkasih, kita harus betul-betul percaya kepada Tuhan bahwa Dialah Allah yang maha baik dan ingin memberikan yang terbaik untuk kita. Tapi memang syaratnya kita harus taat kepadanya, percaya kepadanya dan melakukan firman-Nya. Hidup sesuai dengan firman-Nya. Maka kalau demikian seperti sabda, kalau kamu melakukan perintahku, mintalah apa saja yang kamu butuhkan dan kamu akan menerimanya. Saudara-saudari yang terkasih, bagi Allah tidak ada perkara yang terlalu besar sehingga Dia tidak akan melakukannya. Dan juga tidak ada perkara terkecil sehingga Dia tidak mau melakukannya. Tapi apa semua yang kita perlukan, kita butuhkan, Dia akan memenuhi itu dengan sungguh-sungguh bila kita percaya dan berharap kepadanya. Oleh karena itu dalam hal ini sikap kita harus seperti seorang anak kecil yang melakukan apa yaitu. Jadi yang pokoknya mengikuti perintah-perintah orang tuanya dan sebagainya. Melakukan itu. Dan berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, tentu saja dengan kita harus berusaha melakukan apa yang dikehendaki Allah. Menurut kemauan kita, walaupun kadang-kadang kita lemah, kadang-kadang jatuh dan sebagainya. Seperti seorang anak kecil, kadang-kadang ini ibaratnya. Seorang anak kecil itu saya kira dia tidak usah, mama saya minta makan, mama saya sakit, itu. Tapi sudah sebelum dia minta, sudah diberikan oleh itu. Dan kadang-kadang, nah inilah kerahiman Tuhan juga. Kalau anak itu main-main, baru dimandikan ibunya, main-main jatuh diselokkan, pakaiannya kotor. Lalu bagaimana? Ibunya bagaimana? Ya mungkin jengkel sebentar ya. Tapi setelah itu ya sudahlah. Mama mau kotor, lalu sebentar lagi dah dimandikan lagi, diberi pakaian baru. Atau tidak, atau ibu tahu rasa kamu sudah pakai itu aja. Ada enggak ibu yang bikin gitu? Kalau anaknya itu ada enggak? Kamu kok baru dimandikan, oh,
pakai terus itu dari kamu. Ada enggak? Ya, ada enggak? Saya kira enggak ada ya. Jadi walaupun ibu itu bagaimanapun juga jengkel sebentar tapi sudah itu. Kalau ibu itu bisa mengampuni anaknya, apalagi Bapa kita yang di surga. Nah inilah yang harus, tapi kita tidak bisa seperti anak itu mau mencoba ibunya, biar saya nanti masuk selokan, biar dia. Nah itu kurang ajar kok begitu. Kalau jatuh, main-main jatuh, di selokan basah pakainya itu. Tapi kalau sengaja, biarlah itu mencoba, sengaja masuk selokan, nah itu kurang ajar namanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah rahmat istimewa. Dan untuk itu juga Tuhan mengutus misalnya para rasul yang sampai sekarang untuk juga di tengah-tengah kita mengadakan tanda-tanda dan mukjizat. Dan saya kira ini juga panggilan untuk kita semua, bagi Anda yang boleh mengalami kasih Allah, supaya Anda juga men-sharingkan itu kepada orang-orang lain. Supaya orang-orang lain juga mengenal kasih Allah. Tapi untuk bisa men-sharingkan itu, kamu sendiri harus lebih dulu mengalami. Sebab kalau kamu tidak pernah mengenal Yesus, tidak pernah mengalami Yesus, bagaimana kamu bisa sharing tentang Yesus kepada orang lain? Nah, salah satu sarana untuk betul-betul mengalami bahwa Yesus hidup itu, kamu bisa ikut retret awal, bisa yang diadakan di sini, penyembuhan batin, retret awal, sehingga kamu betul-betul mengenal Allah itu. Dan ini saya sebagai satu saya masih teringat seorang ibu yang sebelum dia mengalami pencurahan roh ya, dia itu sebagai orang Katolik saya harus membaca kitab suci. Lalu dia beli kitab suci, dibaca tidak ngerti, akhirnya disimpan di raknya sampai lama. Tapi kemudian apa yang terjadi? Saya masih ingat dia ikut dia mengalami pencurahan Roh Kudus. Dan sampai pulang dia baca itu, ambil kitab suci dan baca terus, waduh begitu. Dan kemudian setelah itu kitab suci penuh dengan coretan-coretan dia. Artinya dibaca sungguh-sungguh dan hidupnya menjadi berubah. Dia menjadi damai, sukacita. Walaupun ada macam-macam tantangan, dia tahu saya punya Bapa yang mengasihi aku, yang maha kuasa. Nah ini saudara, sebetulnya kita semua dipanggil sebagai anak-anak Allah untuk boleh mengalami bahwa Allah itu hidup dan bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Bapa surgawi kita. Amin.